Buah kebijakan pemerintah Indonesia soal larangan ekspor nikel mentah atau biji nikel memunculkan perseteruan yang panjang. Babak barunya, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah mengeluarkan keputusan. Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel di World Trade Organization atau WTO. Atas dasar hal tersebut, Jaki Kemanusiaan Inisiatif, atau yang biasa disebut Jaki, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, melakukan penyampaian inisiatif Jaki sebagai pemberi masukan kepada Badan Banding WTO sebagai bahan pertimbangan dalam memutus keputusan banding pemerintah Indonesia yang mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor biji mentah nikel ore demi kepentingan hilirisasi produksi nasional berbahan baku nikel. Teman-teman pers sekalian, saudara-saudari yang hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka dari kami, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, ingin menyampaikan pernyataan pers atau press release tentang inisiatif penyampaian kita sebagai civil society organization atau organisasi masyarakat sipil yang bertindak dan berpartisipasi dalam hal menyampaikan satu pendapat hukum atas banding pemerintah Indonesia di Badan Banding WTO dalam penyelesaian masalah gugatan dengan Uni Eropa. Partisipasi organisasi masyarakat sipil mendorong reformasi WTO. Inisiatif penyampaian bahan pertimbangan Badan Banding dalam banding pemerintah Indonesia atas gugatan Uni Eropa di kasus pelarangan ekspor biji mentah nikel ore oleh Jaki, Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional. Pada hari Senin 30 Januari 2023 yang lalu, organisasi kami, Jaki Kemanusiaan Inisiatif, yang biasa disebut Jaki atau Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional, di mana didirikan di bawah Hukum Nasional Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dan telah terdaftar di UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs, dan saat ini sedang berproses untuk meningkatkan organisasi kami dengan status konsultatif. Secara resmi telah menyampaikan naskah legal opini ke Badan Banding atau Appellate Body di WTO, World Trade Organization, mana penyampaian naskah legal opini ini terkait sengketa perdagangan ekspor nikel antara pemerintah Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa dalam hal pelarangan ekspor biji mentah nikel ore dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020. Sebelumnya pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah mengajukan banding pada 12 Desember 2022 pasca putusan panel gugatan yang memenangkan Uni Eropa di DSB atau Dispute Settlement Body, di mana keputusan DSB WTO menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar pasal 11 ayat 1 yang mendasari gugatan Uni Eropa yang menyatakan tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan lain yang akan diberlakukan atau dipertahankan oleh pihak yang mengadakan kontrak pada impor produk apapun dari wilayah negara lain manapun. Pihak dalam kontrak atau atas ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apapun yang ditujukan ke wilayah pihak dalam kontrak lainnya. Sipil ikut terlibat secara inisiatif dalam proses banding pemerintah Indonesia melawan Uni Eropa yang terjadi di Badan Banding WTO. 1.
JAKI mendukung program hilirisasi nasional Indonesia dari pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Dalam hal ini mendorong Indonesia menjadi negara maju yang mampu memproduksi sumber-sumber daya alam berbahan baku mentah menjadi produk jadi seperti EV battery, electric vehicle, dan berbagai produk jadi lainnya. Tentu ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dibentuknya WTO pada 1994, di mana tidak terlepas dari kesepakatan GATT, GATT General Agreement on Tariff and Trade, sebagai cikal bakalnya pada tahun 1947 yang menyatakan saling mengakui bahwa hubungan negara-negara di bidang perdagangan dan usaha ekonomi harus dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup, memastikan pekerjaan penuh, dan volume pendapatan real yang besar, dan terus tumbuh serta permintaan efektif, mengembangkan penggunaan penuh sumber daya negara. Dalam prinsip-prinsip dasar tersebut terdapat sebuah nilai kehidupan yang paling mendasar untuk dicapai setiap bangsa, negara, dan umat manusia di dunia ini, yaitu dalam hal meningkatkan taraf hidup, kepastian penyediaan lapangan kerja penuh, volume pendapatan real yang besar, dengan disertai pertumbuhan atas permintaan efektif dalam hal penggunaan penuh sumber daya negara, sehingga Indonesia mampu setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan tidak ada lagi diskriminasi di dunia ini. Informasi dari WTO sendiri pada tanggal 23 Januari mulai dibahas apa langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi dari pihak Indonesia dan Uni Eropa sendiri yang kami dengar bahwa dari WTO itu juga akan membangun satu perundingan. Jadi kita melihat kalau bisa ini proses banding dan proses gugatan yang terjadi itu lebih baik ya dibekukan saja, diganti dengan proses negosiasi di situ ya. Untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan Indonesia dan kepentingan Uni Eropa saja, tetapi kepentingan Indonesia dengan kepentingan global lainnya juga. Ya.